Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mungkin udah bisa kita mulai ya, sambil nanti mungkin ada teman-teman yang bakalan join. Bisa kita mulai. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah mau nyempatkan waktunya untuk bisa gabung di webinar saya. Perkenalkan, nama aku Hairunisa Winopia Rahab, salah satu peserta magang studi independen di Bisa AI Academy Batch 3. Nah, pada materi webinar kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya mengenal digital marketing. Nah, sebelum kita mengenal digital marketing, maka daftar pembahasan yang akan dibahas pada webinar ini, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada apa itu pengertian digital marketing, yang ketiga jenis-jenis digital marketing, yang keempat kelebihan menggunakan digital marketing, dan yang terakhir adalah masalah utama yang terjadi pada digital marketing. Lanjut. Di sini ada pendahuluan. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan. Akibatnya, saat ini banyak perusahaan yang saling berkompetensi membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasarannya di dunia maya. Kita tahu zaman sekarang ini banyak golongan baik itu dewasa maupun remaja yang menggunakan teknologi, sehingga pemasaran teknologi ini sangat berperan untuk mengembangkan suatu usaha. Lanjut, kita akan membahas apa itu digital marketing. Nah, pada slide ini dapat kita lihat, digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital, baik itu berupa media sosial ataupun internet. Tujuan dari digital marketing sendiri adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Kenapa bisa menarik digital marketing ini bisa menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saat ini golongan yang menggunakan internet ini tidak hanya mencakup cangkupan luas, tidak hanya beberapa golongan aja, baik dewasa, anak muda, remaja-remaja, banyak menggunakan internet. Jadi dalam suatu usaha lebih baik dan ada baiknya melakukan digital marketing. Untuk itu, strategi digital marketing yang bisa diterapkan adalah Search Engine Optimization atau SEO. Nah, SEO ini adalah upaya untuk mengoptimalisasi sebuah situs agar dapat mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. Jadi SEO ini biasanya digunakan untuk sebuah usaha atau website yang ada di Google agar ketika pelanggan mencari produk yang dijual oleh perusahaan itu, maka produk itu akan tampil di situs di peringkat teratas, sehingga di teratas ini kita perlu memahami bagaimana sistem mesin pencari media yang dapat digunakan seperti website, blogs, dan infografis. Berikutnya ada jenis-jenis digital marketing. Yang pertama itu ada email marketing. Nah, di email marketing ini biasanya pemasaran berupa email yang isinya adalah email yang dikirimkan kepada pelanggan dan calon pelanggan dengan isi berupa pesan atau konten komersial
Misalnya informasi produk, event, maupun promo yang saat ini tengah berlangsung. Seperti kita biasanya banyak promo-promo atau event yang ada masuk di dalam email kita gitu kan. Baru berikutnya jenis digital marketing, yaitu yang kedua ada influencer marketing. Nah, influencer marketing ini adalah jasa yang ditawarkan oleh influencer online untuk memasarkan produk atau layanan sebuah bisnis. Jadi, seorang influencer memiliki kemampuan untuk mempengaruhi calon pembeli produk dengan mempromosikan atau merekomendasikan di media sosial. Selanjutnya ada viral marketing. Nah, di viral marketing ini merupakan sebuah strategi pemasaran yang akan mendorong individu untuk menyampaikan sebuah pesan pemasaran kepada individu lainnya, sehingga akan menciptakan sebuah potensi pertumbuhan eksponensial dalam paparan dan pengaruh pesan pemasaran tersebut. Seperti yang kita lihat saat ini, ketika produk itu viral, maka kita ini maka banyak kalangan berbondong-bondong untuk membeli produk tersebut. Viral marketing ini sangat berpengaruh dalam pemasaran digital marketing. Selanjutnya ada mobile marketing. Nah, di mobile marketing ini pemasaran biasanya bergerak dengan teknik pemasaran online multi saluran yang berfokus untuk menjangkau audiens tertentu dari ponsel cerdas, ponsel berfitur, tablet, atau perangkat terkait lainnya melalui situs web, email, SMS, dan MMS. Baru ada radio dan TV. Nah, biasanya kita lihat di radio atau TV, pemasaran digital marketing dilakukan melalui iklan atau siaran radio. Selanjutnya ada electronic billboard. Electronic billboard ini merupakan jenis media iklan luar ruangan yang lebih baru dan lebih terintegrasi dengan digital. Formatnya biasanya menggunakan papan iklan digital yang dipasang di lokasi strategis seperti yang disesuaikan dengan target audiens yang akan dibidik. Nah, electronic billboard ini biasanya yang biasa kita lihat di jalan-jalan raya itu ada seperti terpampang spanduk untuk biasanya ada promosi atau acara yang bakal diadakan. Lanjut ada search optimization ini atau SEO yang tadi saya jelaskan ini termasuk kenapa dia masuk di jenis dari digital marketing, karena untuk tampilannya yang digunakan untuk optimasi secara website dengan tujuan memudahkan mesin pencarian untuk menemukan halaman website dan menetapkan di halaman pertama mesin pencarian. Jadi ketika para konsumen ingin mencari produk di mesin pencarian, maka produk yang dijual atau dipasarkan akan tampil di urutan paling atas gitu. Selanjutnya ada pay per click. Nah, pay per click ini atau bayar per klik adalah sebuah metode kerjasama periklanan di internet yang berarti pemilik situs akan dibayar atas setiap klik dari pengunjung situs pada link iklan yang terpasang di situs web atau blog miliknya. Bayar per klik ini juga dikenal sebagai model biaya per klik. Selanjutnya ada social media marketing. Nah, pastinya ini teman-teman udah tahu nih social media marketing. Jugaan kita pasti beberapa pernah beli produk yang dipasarkan di sosial media ini gitu. Seperti biasanya social media marketing ini ada di Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada konten marketing. Konten marketing ini berupa pemasaran konten dalam bentuk video. Pemasarannya berfokus pada membuat atau menerbitkan konten pada audiens yang ditargetkan secara online. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya mengenai kelebihan digital marketing. Yang pertama,
digital marketing ini memiliki kelebihan kecepatan penyebaran strategi yang dilakukan dalam pemasaran digital yang dapat dilakukan dengan cepat. Yang kedua, kemudahan evaluasi dengan menggunakan media digital sehingga hasil dari kegiatan pemasaran dapat segera diketahui. Jadi ketika kita menggunakan digital marketing untuk suatu usaha, seperti contohnya TikTok. Jadi di TikTok itu produk yang dijual itu bahkan kelihatan berapa produk yang terjual, berapa produk yang belum dibayar, belum di-pay oleh pelanggan, berapa yang di-cancel. Jadi kegiatan kelebihan digital marketing ini untuk mempermudah evaluasi produk yang dijual oleh suatu pengusaha gitu. Terus jangkauannya lebih luas, modal awalnya kecil sehingga lebih murah dan efektif, dan yang terakhir dapat membangun brand ekstensi dunia maya. Dengan keberadaannya brand, maka usaha yang kita jalankan itu sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk. Seperti yang kita tahu, ketika kita membeli suatu produk secara online gitu, pastinya kita bakal melihat review kayak mana sih produknya ini, bagus atau enggak gitu. Jadi di kelebihan dari digital marketing ini bisa membangun brand ekstensi terhadap produk yang kita jual. Selanjutnya, di samping kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan di atas, digital marketing juga memiliki kesalahan umum jika suatu pengusaha tidak menerapkannya dengan baik dan tepat. Apa sih kesalahan umum yang ada di digital marketing? Berikut akan disampaikan. Kesalahannya itu yang pertama, kesalahan umum digital marketing itu yang pertama adalah gagal untuk memahami calon konsumen, yang mana bisnis yang sedang dijalankan ini seharusnya mampu menjadi solusi atas kebutuhan konsumen. Namun masih ada banyak pembisnis yang mengabaikan hal tersebut, sehingga mereka cenderung menawarkan produk yang tidak sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya, ada kesalahan umum digital marketing. Yang kedua adalah strategi yang tidak tepat sasaran. Nah, ini merupakan sebuah langkah awal seharusnya untuk menentukan arah sebuah bisnis. Seperti yang kita tahu, di dunia era digital saat ini, suatu produk yang tren begitu mudah berubah dari waktu ke waktu. Bisa saja produknya saat ini viral, namun di kemudian hari produk tersebut udah tidak viral lagi, sehingga kebutuhan dan keinginan konsumen ini semakin beragam setiap harinya. Jadi karena tidak tren lagi, muncul produk baru, maka konsumen memilih produk yang lain gitu. Jadi balik lagi, strategi yang tidak tetap sasaran ini juga berkaitan dengan memahami calon konsumen. Selanjutnya ada kesalahan umum digital marketing yang ketiga, ada mengabaikan pengukuran kinerja digital marketing, yang mana fungsi digital marketing sendiri tidak hanya berfokus pada fitur promosi yang lebih mudah, namun juga terukur. Kenapa begitu? Jika pengguna digital marketing ini tidak melakukan pengukuran kinerja digital marketing, maka kinerja analisis kinerja pemasarannya tidak akan terarah, tidak tepat sasaran, sehingga akan menyebabkan masalah yang nantinya akan datang terhadap suatu usaha yang dijalankan pengguna digital marketing. Selanjutnya ada halaman website yang tidak efektif. Nah, halaman website yang tidak efektif ini juga akan membuat kesalahan umum pada digital marketing. Kenapa? Karena website resmi dari perusahaan ini merupakan elemen pertama yang dituju oleh para konsumen ketika mencari informasi produk melalui mesin pencarian. Jadi ketika website ini tidak efektif, seperti
di login, susah untuk ditemukan, tampilannya tidak menarik, maka akan merusak mood mood pelanggan untuk membeli produk tersebut. Jadi yang ketika dia ingin membeli produk yang kita pasarkan, ketika tampilan pada website ataupun tampilan pada pemasaran tata letak digital marketing yang kita adakan itu tidak efektif, maka calon konsumen yang ingin membeli produk kita akan jadi dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari materi webinar saya, kenapa digital marketing itu penting untuk sebuah usaha. Yang pertama itu digital marketing sangat berpengaruh terhadap dua sasaran. Yang pertama itu produsen. Nah, produsen ini merupakan seorang yang menggunakan digital marketing yang memanfaatkan digital marketing untuk bisnis perusahaan, antara lain sebagai media penghubung, pendongkrak angka penjualan dan kreativitas, penekanan anggaran dan jarak, untuk meningkatkan pelayanan konsumen, melancarkan informasi, hingga menjadi senjata bersaingnya dengan kompetitor. Konsumen, digital marketing sangat berpengaruh terhadap konsumen dengan pemasaran digital yang juga memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk mengakses informasi mengenai produk-produk atau usaha yang memang sudah dipasarkan melalui media digital, sehingga hal ini memberikan peluang bagi suatu usaha untuk mendapatkan konsumen dalam jumlah yang lebih besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait materi webinar ini, boleh dipaparkan di room chat. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yuha Audina dan Hardini Pazriati. Yang mungkin menurut saya pertanyaannya saling berkaitan. Pertanyaan Yuha sendiri, apakah digital marketing berpengaruh terhadap keputusan konsumen? Dan dilanjutkan dengan pertanyaan Hardini, bagaimana pengaruh digital marketing untuk dunia usaha saat ini? Mungkin yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan teman saya Yuha Audina dan Hardini Pazriati, yaitu dengan menggunakan digital marketing, suatu usaha yang dijalankan dapat menjangkau target pasar yang lebih luas karena tidak terbatas secara letak geografisnya. Selain itu juga bisa menentukan sasaran konsumen atau customer seperti apa yang hendak dibidik sebagai target promosi, baik dari profesi, usia, lokasi, hobi, dan sebagainya. Sehingga hal tersebut merupakan tujuan dari digital marketing, yaitu untuk menarik para konsumen atau calon customer secara cepat. Seperti yang kita ketahui, penggunaan teknologi dan internet yang saat ini di masyarakat sangat meluas, sehingga tidak heran jika kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pemilihan utama sebagai tempat pemasaran usaha saat ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk jawaban Yuha dan Hardini. Apakah bisa diterima? Boleh ketik di room chat. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Aldini. Mungkin di pertanyaannya, di sisi lain digital marketing sangat efektif dijalankan pada saat ini. Namun mengapa bisnis online memiliki resiko persaingan yang cukup ketat? Menurut saya, seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa selain efektif untuk dijalankan, digital marketing ini
untuk bisnis online-nya memiliki persaingan yang sangat ketat dan banyak. Kenapa demikian? Hal itu dikarenakan kemudahan dari bisnis online sehingga pada akhirnya membuat orang berbondong-bondong untuk mencoba bisnis tersebut dan bahkan menciptakan barang atau jasa yang sejenisnya. Jadi karena banyak para pembisnis yang mencoba untuk menjual berbondong-bondong untuk menjual produk yang sejenis, maka mengakibatkan persaingan yang cukup ketat untuk bisnis yang ada untuk bisnis-bisnis online lainnya. Itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Apakah bisa diterima, Aldini? Selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sophie Fadila. Apakah digital marketing dapat digunakan untuk sebuah bisnis dan semua industri? Setelah mendapat informasi yang saya dapat simpulkan, di informasi tersebut saya mendapat informasi pengetahuan terkait digital marketing ini. Jadi dari informasi yang saya dapatkan itu digital marketing ini dapat digunakan untuk untuk bisnis apapun di industri apapun. Namun tetap harus memperhatikan target tujuan pemasaran agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dan berkembang dengan baik dan mendapatkan profit yang diinginkan. Apakah bisa diterima, Sophie? Dari Sophie terkendala jaringan. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Linda. Mengapa pelaku usaha harus mampu menggunakan teknologi digital dalam menjalankan kegiatan usaha? Nah, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kita tahu kebanyakan kalangan di yang ada saat ini, baik itu usia remaja maupun dewasa, saat ini sangat akrab dengan menggunakan teknologi digital. Bahkan beberapa kalangan sangat tidak efektif kalau nggak menggunakan digital gitu kan, seperti salah satunya sosial media, handphone. Pokoknya itu handphone itu udah jadi kayak kebutuhan kita yang sangat kita butuhkan gitu kan. Jadi oleh karena itu untuk pemasaran digital untuk pelaku usaha ini harus mampu menggunakan teknologi digital dalam menjalankan usahanya agar bisa mendorong bagi para pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga usaha tersebut dapat tersebar luas dan dijalankan dengan mudah sampai ke pasar digital. Kemudian dengan banyak harapan para pengguna digital terutama sosial media berminat untuk membeli produk yang ada dipasarkan melalui digital marketing. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Apakah bisa diterima, Linda? Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya untuk mengikuti webinar saya ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi webinar yang saya sampaikan pagi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Atas partisipasinya, saya sangat mengucapkan terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.